Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kali ini kita akan membahas soal-soal pada bab kinematika gerak dengan analisa vektor. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan membahas penerapan gerak parabola pada bidang miring. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah peluru ditembakkan dari kaki bidang miring yang kemiringannya 45 derajat ke atas dengan kecepatan awal 16 akar 2 meter per second dan membentuk sudut 45 derajat terhadap bidang miring. Pertanyaannya, besar kecepatan peluru mencapai titik tertinggi diukur dari bidang miring itu berapa? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada sebuah bidang miring, saya gambarkan sebuah perbukitan yang mana di soal diketahui bahwa sudut kemiringan dari bidang miring ini 45 derajat. Saya simbolkan theta. Di sini ada peluru. Peluru ini ditembakkan dengan kecepatan awal 16 akar 2 meter per second. Saya simbolkan V0. Dan peluru ini ditembakkan dengan sudut 45 derajat terhadap bidang miringnya. Saya simbolkan alfa. Nah, untuk sisi yang sejajar dengan bidang miring, saya simbolkan ini sebagai sumbu X. Sisi yang tegak lurus terhadap bidang miring ini saya simbolkan sebagai sumbu Y. Ingat, ketika peluru bergerak secara parabola, di sini peluru dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke bawah. Terus karena di sini diukurnya terhadap bidang miring, maka nilai percepatan gravitasi bumi ini kalau kita proyeksikan sejajar dengan bidang miringnya, nilainya adalah Gx. Kalau tegak lurus, nilainya adalah Gy. Nah, sudut theta yang ada di bidang miring ini kalau kita proyeksikan di percepatan gravitasi bumi, maka posisi tetanya di sini ya. Sehingga nilai Gy itu sama dengan G cos theta, nilai Gx sama dengan G sin theta karena ini di depan sudut theta. Nah, yang ditanya di soal ini adalah kecepatan peluru sampai di titik tertinggi. Oke, karena kata kuncinya adalah peluru mencapai titik tertinggi, Sobat 100, ingat ya, ketika peluru mencapai di titik tertingginya, syarat yang harus dipenuhi adalah nilai Vy harus sama dengan 0. Nah, karena di sini peluru ditembakkan dari bidang miring, maka nilai Vy di sini diformulakan sebagai V0y min Gy kali T sama dengan 0. Yang mana V0y berarti V0 sinus alfa, kemudian Gy-nya tadi adalah G cos theta. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya V0 sinus alfa min G cos theta T sama dengan 0. Masukkan nilai V0-nya adalah 16 akar 2. Kemudian sinus alfa, sinus 45 derajat nilainya setengah akar 2. G tanpa keterangan di soal, masukkan angka 10 meter per second kuadrat. Kosinus theta, kosinus 45 derajat nilainya setengah akar 2. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 16 akar 2 kali setengah akar 2 dikurangi 10 kalikan setengah akar 2 kalikan T nilainya sama dengan 0. Nah, di tahap ini kita hitung dulu waktunya berapa ya. Waktu agar peluru mencapai titik tertinggi. Jadi yang tanda negatif ini kita pindah ruaskan dulu. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 16 akar 2 kali setengah akar 2 sama dengan 10 kali setengah akar 2 kali T. Nah, di sini ada bentuk setengah akar 2 di ruas kiri dan di ruas kanan. Ini sama sehingga bisa kita coret habis. Maka yang terbaca adalah 16 akar 2 sama dengan 10T. Karena kita ingin menghitung waktunya, berarti T sama dengan 16 akar 2 dibagi dengan 10. 16 dibagi 10 ketemu 1,6, sehingga T sama dengan 1,6 akar 2 satuannya second. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Ini adalah waktu yang diperlukan oleh peluru dari posisi awal sampai di titik tertingginya. Nah, kalau sudah dapat waktunya, maka sekarang kita hitung kecepatan peluru baik di sumbu X maupun di sumbu Y. Kita hitung satu persatu. Yang pertama, untuk Vx berarti formulanya adalah V0x min Gx kali T. V0x itu adalah V0 cosinus alpha. Kalau Gx tadi adalah G sin theta. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya untuk V0 cos alpha berarti V0 nya 16 akar 2. Cos alpha tadi cosinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Untuk Gx, Gx adalah G sin theta. G nya 10, sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Terus waktunya di sini adalah 1,6 akar 2. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya Vx sama dengan 16 akar 2 kali setengah akar 2 dikurangi 10 kali setengah akar 2 kalikan 1,6 akar 2. Nah, ini kalau Sobat 100 hitung ya. Akar 2 kali akar 2 ketemu 2 kalikan setengah hasilnya 1.
Kemudian yang di tanda negatif juga sama, akar 2 kali akar 2 hasilnya 2, kalikan setengah hasilnya 1. Kemudian ada 10 kali 1,6 hasilnya 16, sehingga Vx sama dengan 16 kali 1 dikurangi 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 0, maka Vx nya sama dengan 0. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, setelah hitung Vx, sekarang kita hitung Vy nya. Ini rumusnya mirip-mirip, tinggal ganti huruf X dengan huruf Y, sehingga Vy itu sama dengan V0Y min GY kali T. Kalau V0Y berarti V0 sin alfa ya. G nya tadi adalah G cos theta. Sehingga kalau kita masukkan angka V0 sin alfa, V0 itu 16 akar 2, sinus alfa, sinus 45 derajat adalah setengah akar 2. G cos theta, G nya 10, cos 45 derajat setengah akar 2, waktunya 1,6 akar 2. Sehingga kita peroleh Vy sama dengan 16 akar 2 kali setengah akar 2 dikurangi 10 kalikan setengah akar 2 kalikan 1,6 akar 2. Ini mirip dengan yang Vx tadi ya. Akar 2 kali akar 2 ketemu 2, 2 kali setengah hasilnya 1. Yang di tanda negatif juga sama dengan yang Vx tadi. Sehingga kita dapatkan Vy nya sama dengan 16 kali 1 dikurangi 1. 1 kurang 1 hasilnya 0. Sehingga Vy sama dengan 0. Nah, kalau kita dapatkan Vx dan Vy nya 0, maka besar kecepatannya V itu sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Masukkan Vx nya 0, Vy nya 0. Jadi besar kecepatan sama dengan akar dari 0 kuadrat tambah 0 kuadrat. 0 kuadrat itu 0, 0 tambah 0 hasilnya 0. Sehingga besar kecepatannya itu sama dengan 0. Artinya di titik tertinggi peluru ini keadaannya bagaimana? Pelurunya berhenti, sehingga nilainya sama dengan 0. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di sini ada peluru ditembakkan dari bidang miring, pertama-tama gambarkan ilustrasinya, kira-kira seperti ini ilustrasinya. Nah, terus kalau ditanya kecepatan peluru saat mencapai titik tertinggi, ingat syarat peluru mencapai titik tertinggi, nilai Vy itu sama dengan 0. Nah, di sini Sobat 100 gunakan formula Vy tapi untuk bidang miring ya. Kalau bidang miring berarti V0Y min GY kali T. Nah, nilai ini harus sama dengan 0. Ingat V0Y itu berarti V0 sinus alfa, untuk GY nya berarti G cos theta. Di sini Sobat 100 masukkan informasi yang ada di soal. Lakukan perhitungan untuk menentukan nilai waktunya, waktu yang diperlukan agar peluru mencapai titik tertinggi, sekian second. Nah, kalau waktunya sudah dapat, Sobat 100 berikutnya hitung nilai Vx dan Vy ya. Untuk Vx formulanya adalah Vx sama dengan V0x min Gx kali T. V0x itu adalah V0 cos alpha, Gx adalah G sin theta. Masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu nilai Vx. Dengan formula yang mirip seperti ini, nilai Vy kita hitung juga. Yang mana formulanya adalah Vy sama dengan V0Y min GY kali T. Ingat V0Y itu berarti V0 sinus alpha, GY itu adalah G cos theta. Sama, ini masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu nilai Vy. Nah, kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai Vx dan Vy, terakhir untuk menghitung besar kecepatan peluru, gunakan formula ini. Besar kecepatan itu sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Sobat 100 masukkan nilai Vx dan Vy, lakukan perhitungan, ketemu besar kecepatan peluru. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.